misalnya angsurannya itu tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berarti di akhir tanggal 31 Desember nggak pakai jurnal penutup yang pendapatan bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Sangat baik. Sangat baik, puji Tuhan. Baik, jumpa lagi bersama saya di mata kuliah akuntansi lanjutan 2 untuk membahas yang berkaitan dengan materi-materi yang berhubungan dengan akuntansi lanjutan 2. Ya. Pak. Ya. Boleh tanya dulu, Pak? Silahkan. Terkait yang cicilan kemarin. Ya. Untuk jurnal penutup ikhtisar laba rugi. Itu yang ditutup kan akumulasi dari seluruh laba selama 1 periode kan, Pak? Yang ditutup labanya itu yang ditutup itu seluruh laba yang diperoleh selama 1 periode kan? Ya. Jadi yang ditutup ya, kalau yang kemarin membahas terkait dengan untuk metode yang berhubungan dengan pengakuan laba rugi ya, pengakuan laba rugi pada saat terjadinya transaksi, maka maka dalam hal ini adalah kita langsung ditutup pada tahun yang pertama. Ya. Langsung ditutup pada tahun pertama untuk laba rugi penjualan cicilan untuk metode metode yang berhubungan dengan metode apa? Metode laba rugi diakui pada saat transaksi. Jika metodenya itu adalah menggunakan metode proporsional jika metodenya proporsional, maka itu ditutup pada setiap periode. Maka harus ditutup setiap periode. Itu. Ya, kalau laba dari bunganya gitu. Laba dari bunga. Iya. Laba sendiri, Mas. Ya, kalau laba tuh beda dengan bunga. Ya. Kalau laba tuh beda. Ya, laba sama bunga itu beda. Enggak, laba bunga. Kemarin ada laba bunganya. Bukan laba bunga. Ya, saya ulangi kembali ya. Laba itu beda dengan bunga. Nah, kalau bunga, kalau laba itu laba itu sudah kita ketahui di awal. Ya, yang dimana kalau kita lihat di transaksi kemarin transaksi yang terkait dengan penjualan cicilan yang dimana menjual 20 unit dengan harga pokok 300 juta, yang dimana dijual dengan harga sebesar 400 juta per unit. Nah, artinya dalam hal ini kita sudah mengetahui bahwa adanya laba 100 juta dari setiap unit. Oke. Nah, sehingga untuk laba dari 20 unit tersebut, maka kemarin kita akui sejumlah berapa? Sejumlah 200 juta. Ya. 2 miliar, Pak. 2 miliar. Ya. 2 miliar. 2 miliar apa enggak ya? Benar. Iya. Saya harus cek lagi. Ya, oke lah ya. Pokoknya 2 miliar lah ya. Jadi laba laba itu diperoleh dari selisih antara, saya ulangi kembali laba diperoleh dari selisih antara harga jual dengan harga pokok. Sementara bunga itu dihitung dari jumlah sisa pinjaman. Ya. Dari jumlah sisa pinjaman.
ya kita ngambil sisa pinjaman, ya, atau dari sisa harga jual. Yang dimana kemarin, ya, yang dimana DP-nya itu adalah, ya, atau uang mukanya itu sebesar berapa? 20% ya, kalau saya tidak salah. Iya. Ya, DP 20%, 20% dari 8 miliar. 1,6. Ya, DP dari, ya, 20% dari 8 miliar itu adalah 1 miliar 600 juta. 600. Ya, sehingga sisa dari penjualan ini, ya, sisa dari penjualan tersebut adalah sebesar 6 miliar 400. 5 miliar 400. Ya, 6 miliar 400 juta. Nah, yang dikenai bunga, ya, yang dikenai bunga itu adalah, ya, yang dikenai bunga itu adalah sebesar 6 miliar 400 juta. Nah, sekarang kita setelah kita mengakui adanya, ya, adanya laba sebesar 2 miliar, maka, ya, kita tidak lagi yang berkaitan dengan, ya, penggabungan antara laba dengan bunga. Nah, bunga itu, ya, bisa diikutkan dengan, ya, yang berkaitan dengan ada menggunakan presentase, ada yang langsung menentukan, ya, bunga dari setiap setoran, misalnya setoran tetap 30 juta. Nah, setoran tetap 30 juta, jika ditambahi bunga, ya, kalau bunganya ditetapkan dengan nilai, misalnya bunganya adalah 100.000, maka, ya, pada saat dia membayar dihitung dari, ya, pokok ditambah dengan bunga. Ya, pokok ditambah bunga. Sehingga setiap bulan, ya, kalau kita menggunakan metode yang pertama, ya, yang dimana, ya, uangnya belum kita terima, tapi labanya kita sudah akui duluan. Ya, labanya sudah diakui di awal. Nah, sehingga setiap periode kita hanya menutup, ya, yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan pendapatan bunga. Ya. Kalau menggunakan metode yang kedua, yang dimana metode yang kedua adalah laba dihitung secara proporsional pada saat penerimaan kas. Ya, laba dihitung secara proporsional pada saat penerimaan kas. Sehingga dalam hal ini, kalau menggunakan metode yang kedua, maka kita juga harus menutup yang berhubungan dengan pendapatan bunga dan laba. Sehingga kemarin itu kan ada jurnal penyesuaian di akhir tahun yang berhubungan dengan, ya, laba yang belum direalisasi menjadi laba direalisasi. Ya. Karena apa? Ya. Pada saat di awal kita mengakui adanya laba, ya, pada saat terjadi transaksi, 200 juta ini kita akui sebagai laba belum direalisasi. Ya. Sehingga setiap periode kita mengakui atau, ya, memindahkan laba yang belum direalisasi ini menjadi laba yang sudah direalisasi. Gitu. Ya. Sehingga, ya, setiap periode, ya, setiap akhir tahun untuk metode yang kedua kita harus melakukan jurnal penyesuaian, ya, untuk memindahkan laba yang belum direalisasi, ya, menjadi laba yang sudah direalisasi. Dan juga kita harus menyesuaikan atau terkait dengan pengakuan yang berhubungan dengan pendapatan bunga. Gitu. Itu, Mas. Masih bingung? Oke, Pak. Yang itu loh, maksud saya itu, kalau pendapatan bunga itu ditutup nggak? Dimasukkan jurnal penutup nggak? Pendapatan bunga, ya.
pendapatan bunga kalau menggunakan dua metode ya. Kalau kita menggunakan baik metode yang berhubungan dengan metode ya pengakuan laba kotor ya, pengakuan laba kotor di awal transaksi, maka ya harus ditutup, harus disesuaikan. Ya. Apa yang ditutup? Sehingga kemarin kan di situ ya, sehingga kemarin ya kita harus menyesuaikan yang berhubungan dengan laba yang belum diakui. Pendapatan bunga yang belum diterima. Karena apa? Ya, transaksi kemarin itu kan kalau tidak salah tanggal 1 September ya. Tanggal 1 September kalau di materi ya, tanggal 1 September. Nah, ketika kita menggunakan metode yang berkaitan dengan pengakuan laba kotor pada saat terjadinya transaksi, maka di akhir tahun pertama ya, yang dimana di situ adalah transaksi tanggal 1 September 2015, maka 2015 ya, tanggal 31 Desember kita harus melakukan apa? Melakukan jurnal penyesuaian atau menyusun jurnal penyesuaian untuk mengakui adanya piutang bunga. Karena ya bunga karena pembayarannya itu adalah semesteran ya, pembayaran semesteran yang dimana ya bunga itu nanti diterima pada bulan Maret ya, bunganya diterima pada bulan Maret, maka pada tanggal 31 Desember kita harus mengakui adanya piutang bunga. Nah, setelah kita akui adanya piutang bunga ya, karena ada pendapatan bunga. Maka ya, setelah kita melakukan jurnal penyesuaian, maka kita harus menutup ya pendapatan bunga yang kita sudah akui ya di jurnal penyesuaian, itu harus dilakukan penutupan. Kenapa harus ditutup ya? Karena untuk menunjukkan nilai real dari pendapatan bunga dalam satu periode tersebut. Sehingga pada awal tahun yang dimana kemarin itu di tanggal 1 Januari, maka kita harus melakukan ya jurnal pembalik. Artinya apa? Kita memunculkan kembali pendapatan tersebut. Nah, baik yang di metode yang pertama ya dan metode yang kedua juga sama ya. Coba saya lihat. Di metode yang kedua di tahun pertama yaitu tahun 2015 itu harus melakukan jurnal penyesuaian. Ya, harus melakukan jurnal penyesuaian. Apa yang harus disesuaikan? Ya, sama yang disesuaikan juga yang berkaitan dengan ya pendapatan bunga yang belum diterima. Ya, atau pendapatan bunga yang masih harus diterima ya, pendapatan bunga yang masih harus diterima, dan kita juga ya menyesuaikan yang berhubungan dengan yang dimana di awal kita mengaku yang namanya laba kotor belum direalisasi, maka di akhir tahun kita melakukan jurnal penyesuaian untuk ya mengakui atau ya memindahkan laba yang belum direalisasi menjadi laba yang sudah direalisasi. Itu. Nah, sehingga teman-teman, kalau kita melihat di tahun yang kedua ya, di tahun kedua itu untuk metode yang kedua itu juga sama. Ya, itu juga sama. Ya, samanya di mana? Ya, samanya adalah melakukan penyesuaian dan melakukan penutupan, melakukan penyesuaian atas laba, ya, laba yang belum direalisasi, ya, menjadi laba yang sudah direalisasi, dan juga ya menyesuaikan yang berhubungan dengan pendapatan bunga yang masih harus diterima. Nah, sehingga di tahun-tahun berikutnya juga jurnal yang sama ya, jurnal yang sama, namun perbedaannya adalah nilai yang diterima itu adalah semakin menurun.
pendapatan bunganya juga semakin turun. Ya, di tahun 2016 itu laba kotor ya, laba kotor yang direalisasikan itu menjadi 320 ya, 320. Karena apa? Itu akumulasi dari ya, mulai dari periode angsuran pertama ya, angsuran pertama dan angsuran kedua di tahun yang sama gitu kan ya. Labanya itu di tahun kedua ya, di tahun kedua, tahun pertama itu kan ada 400 ya, 400. Habis itu di tahun kedua ya, di tahun kedua itu labanya itu menjadi ya, menjadi 320 ya, menjadi 320. Dari mana 320 itu ya? Tingkat laba ya, tingkat laba itu adalah 25%. Sehingga ya sehingga untuk mengakui laba yang direalisasi pada tahun pertama, tahun 2016 ya, atau di tahun yang kedua lah ya, di tahun 2016 itu ya, kita harus mengalihkan 25% dari ya jumlah penerimaan di tahun 2016. Tuh, yang dimana ya penerimaan pada tanggal 1 Maret dan penerimaan tanggal 1 September, yaitu sebesar ya dari pokok berapa, 600 ya, 640 ya, 640 dikali 2 dikali 25%. Itu ya Mas. Iya Pak, iya, ampun. Monggo kalau masih ada yang lagi yang bertanya. Soalnya gini Pak, kalau untuk yang yang cara pertama, yang laba kotor diakui saat transaksi di tahun 2016 itu kan memang di bawah dari contoh soalnya Pak Petrus. 2016 Pak. 15 atau 16? Yang metode 2016 pertama. Pak. Yang metode pertama yang 2016 itu kan memang di slide-nya Pak Petrus kan ditulis bahwa pada tahun kedua dan selanjutnya tidak ada pengakuan laba kotor atas penjualan rumah tersebut. Itu maksudnya berarti tidak ada jurnal penutupnya, Pak? Iya, khusus untuk metode yang pertama ya, untuk metode yang pertama yang ditutup itu hanya pendapatan bunga aja. Jadi untuk laba kotornya karena sudah ditutup pada tahun 2015. Ya Pak. Berarti di tahun 2016 dan seterusnya itu tetap ada jurnal penutup, tapi yang ditutup hanya pendapatan bunganya aja ya Pak? Ya betul ya. Untuk metode yang pertama ya, saya ulangi kembali. Untuk metode yang pertama, karena kita sudah mengakui ya, karena kita menggunakan metode di mana kita mengakui laba kotor itu di saat transaksi, maka ya kita langsung menutup di tahun yang pertama. Karena transaksinya adalah tanggal 1 September, maka ya tanggal 1 September 2015, maka kita langsung menutup laba tersebut di tahun 2015 juga, di tanggal 31 Desember 2015. Nah, di tahun-tahun setelah itu, tahun 2016 akhir, tanggal 31 Desember 2016, sampai dengan angsuran yang ke-10, tidak ada lagi yang berkaitan dengan penutupan laba kotor. Yang ditutup hanya pendapatan bunga. Kecuali kalau kita menggunakan metode yang kedua, yang dimana metode kedua itu adalah terkait dengan pengakuan laba kotor ya, diakui secara proporsional pada saat penerimaan kas. Ya, diakui secara proporsional pada penerimaan kas. Sehingga ya setiap tahun kita harus, yang pertama kita menyesuaikan dulu ya. Kita harus menyesuaikan yang berhubungan dengan laba kotor yang belum direalisasi menjadi laba kotor yang sudah direalisasi. Setelah itu kita langsung menutup laba kotor yang direalisasi tersebut. Ya. Dan begitu terus sampai dengan angsuran yang ke-10. Itu kalau metode yang kedua. Perbedaannya hanya di situ ya, perbedaannya hanya di situ. Kalau metode pertama, saya pertegaskan kembali ya, kalau metode pertama itu ya,
laba kotor kita langsung tutup di tahun 2015. Ya, karena transaksinya adalah tanggal 1 September dan kita langsung mengakui 2 miliar ini di tanggal 1 September. Sehingga di tanggal 31 Desember saat penutupan buku, kita langsung menutup 200 miliar tersebut. 2 miliar tersebut. Dan ya menutup yang berkaitan dengan pendapatan bunga. Itu kalau metode yang pertama yang berhubungan dengan pengakuan laba kotor pada saat terjadi transaksi. Sedangkan ya metode yang kedua yang berkaitan dengan pengakuan laba kotor diakui secara proporsional saat penerimaan kas. Nah, dalam hal ini ya kita harus menutup kedua-duanya setiap tahun. Yang pertama di tahun 2015. Ya, di tahun 2015 kita menutup yang berhubungan dengan ya laba 4 bulan dari September sampai Desember. Oke. Habis itu ya di tahun 2016 ya 2016 akhir tanggal 31 Desember 2016 maka kita menutup yang berhubungan dengan penerimaan selama bulan Desember. Berapa penerimaan selama bulan Desember? Untuk angsuran pokok? Berapa? 1 miliar. Ya, 1 miliar 280 juta. 1 miliar 2 kali 640 ya? Ya, 1,28 M. Angsuran pokok. Mohon maaf Pak sebelumnya. Sebenarnya gini Pak, yang saya bingungkan itu malah pendapatan bunganya Pak. Oh ya, Bukan di laba kotornya. Bingungnya kenapa di pendapatan bunga? Jurnal penutup kan memang tidak dimasukkan ya Pak ya di contoh soalnya. Ya. Jadi kan kita kan kalau saya pribadi Pak, memang di 2016 ini nggak pakai jurnal penutup A. Nah terus saya ketemu beberapa referensi kalau di 2016 itu tetap ada jurnal penutup dan pendapatan bunganya itu Pak pendapatan bunga tahun. Ya. Jadi bukan pendapatan bunga yang disesuaikan saja gitu Pak. Jadi disesuaikan dulu. Benar apa salah Pak? Disesuaikan dulu, yang habis itu baru ditutup untuk pendapatan bunganya. Tapi yang ditutup itu pendapatan bunga 1 tahun atau hanya yang disesuaikan saja Pak? Untuk tahun berapa? 2016 yang cara pertama dulu. Metode pertama. Ya. Metode pertama untuk sebentar. Metode pertama untuk tahun 2016 itu kan terjadi pembayaran kita menghitung kita terjadi pembayaran itu pada tanggal 1 Maret 2016 dan menerima pembayaran tanggal 1 September 2016. Ya. Karena kita sudah dia bayar di tanggal 1 September, itu sudah dimasukkan ke dalam pendapatan bunga dalam tahun itu. Oke. Ya. Pembayaran tanggal 1 Maret 2016 dan juga pembayaran tanggal 1 September 2016 itu sudah diakui adanya pendapatan bunga. Oke. Ya. Itu sudah diakui adanya pendapatan bunga. Sehingga kita tidak perlu lagi menutup akun tersebut. Nanti ditutup secara keseluruhan dari laporan keuangan. Nah, yang dibuat penyesuaian itu adalah karena tadi saya katakan apa sih tujuan kita melakukan menyesuaikan untuk menentukan nilai real berapa pendapatan bunga dalam tahun tersebut, tahun 2016. Maka karena masih ada sisa dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember itu adalah 4 bulan, maka di sini kita harus mengakui bahwa kita masih ada pendapatan yang masih belum diterima. Kita masih ada pendapatan bunga yang masih belum diterima
yang dimana akan kita terima pada tanggal 1 Maret 2017. Untuk pendapatan bunga yang kita terima di 1 Maret 2016 dan 1 September 2016, itu kita sudah akui. Dan kita tidak perlu melakukan penyesuaian. Karena kita sudah mengakui pendapatan tersebut pada saat diterima 1 September, 1 Maret dan 1 September. Sehingga nanti ya pendapatan tersebut itu nanti langsung masuk ke laporan laba rugi. Pendapatan bunga pada tanggal 1 Maret dan pendapatan bunga pada tanggal 1 September itu langsung masuk kepada laporan laba rugi. Karena tutup buku adalah tanggal 31 Desember ya, itu kan masih ada itu ya. Itu kan masih ada yang seharusnya kita terima gitu. Namun karena pembayarannya itu adalah masih tunggu tanggal 1 Maret tahun depan, maka kita akui itu adalah sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Maka kita sesuaikan. Kita akui dulu, setelah itu ditutup, itu dibukai kembali agar ya, kenapa harus ditutup? Ya, agar tidak ada double entry. Itu. Nah, gunanya kan jurnal penyesuaian. Kalau misalnya 4 bulan tersebut kita akui juga, ya 4 bulan tersebut kita akui juga, itu nanti akan berpengaruh kepada laporan laba rugi. Apa pengaruhnya? Ya, kita belum terima uangnya selama 4 bulan, tapi kita sudah akui sebagai pendapatan. Pendapatannya jadi naik, otomatis labanya juga kan semakin naik. Sementara kita belum menerima apa-apa kan? Sehingga biar tidak berpengaruh ke laporan laba rugi, maka kita sesuaikan ya. Habis itu kita tutup kembali agar menunjukkan nilai yang real pendapatan bunga dalam satu periode tersebut atau dalam tahun 2016. Itu ya. Jadi pendapatan bunga di tanggal 1 Maret dan 1 September 2016 itu sudah diakui dan sudah ya akan secara otomatis nanti akan muncul di laporan laba rugi. Itu akan menambah pendapatan di laporan laba rugi. Itu untuk penerimaan 1 Maret 2016 dan 1 September 2016. Nah, 4 bulannya adalah kita akui sebagai ya ada pendapatan yang masih belum harus diterima gitu kan ya, atau masih harus diterima. Itu. Jadi kita tidak perlu menutup yang Maret kita tutup. Ya, akumulasi Maret dan September gitu kan ya. Kita tutup. Nah, itu nanti ditutup sekaligus pada akhir. Jadi bukan menutup untuk penjualan cicilannya. Oke. Bukan untuk menutup khusus untuk penjualan cicilannya. Tapi karena sudah diterima di bulan Maret dan di bulan September, maka itu nanti ditutup secara keseluruhan untuk laporan keuangan. Karena di lapor akhir tahun, ya di akhir tahun pendapatan yang diterima bulan Maret dan pendapatan yang diterima di bulan September itu sudah langsung muncul di laporan laba rugi akhir tahun. Nah, kalau kita mengakui yang 4 bulan, ya kita mengakui yang 4 bulan, ya dari September sampai Desember, maka ya nanti akan muncul laba ruginya itu tidak sesuai gitu kan. Kenapa tidak sesuai? Karena kita belum menerima uangnya, tapi kita sudah akui. Gitu ya, sehingga kemarin kan yang 4 bulan itu kita harus sesuaikan untuk menunjukkan nilai yang real dari pendapatan bunga selama tahun tersebut. Nah, begitu terus tiap bulan, ya tiap tahun, ya. Tiap tahun kita harus menyesuaikan hanya 4 bulan, sisanya itu. Itu ya, Mbak. Mas, semoga bisa diterima. Atau masih masih ada lagi yang ditanyakan? Paham Pak, sudah Pak. Sudah? Pak, sebentar Pak. Iya, monggo. Nah, akhirnya muncul lagi, Tan. Monggo, Mbak Sari. Mbak Sri. Berarti pas terakhir angsuran ya Pak ya? 1 September 2020. Itu kan ada pendapatan. Ya. 1 September 2020 kan Pak, terakhir angsurannya. Ya. Nah, berarti pas terakhir angsuran itu
kita cuma jurnal aja Pak, nggak pakai kayak penyesuaian, nggak ada yang perlu disesuaikan. Siap. Ada betul. Yang perlu ditutup, tapi nanti kalkulasikan pas buat laporan keuangan itu. Siap, betul. Jadi di akhir tahun ya, di akhir angsuran, terakhir angsuran itu kan tanggal 1 September 2020. 20 Pak. Maka di 31 Desember ya, 31 Desember tahun 2020 tidak lagi kalian melakukan jurnal penyesuaian atas pendapatan bunga karena sudah selesai. Nah, pendapatan bunga yang diterima selama tahun 2020 itu yang bulan Maret dan bulan April, bulan Maret dan bulan September itu nanti langsung akan muncul di laporan laba rugi. Kalau muncul di laporan laba rugi, nanti akan ditutup sekaligus bersamaan dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Gitu. Yang tahun-tahun sebelumnya aja, yang tahun 2016 kita harus melakukan penyesuaian, 2017 sampai dengan 2019. 2020 tidak lagi melakukan jurnal penyesuaian, yang membuat jurnal penyesuaian atas ya beban pendapatan bunga yang masih harus diterima. Itu Mbak Sri. Iya Pak. Terima kasih Pak. Pak, misal angsurannya tanggal 1 Januari dan 1 Juli, berarti jurnal nggak pakai jurnal penutup, Pak. Gimana? Yang 2016 sampai seterusnya. Gimana, Mas? Misalnya angsurannya ikut tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berarti di akhir tanggal 31 Desember nggak pakai jurnal penutup yang pendapatan bunga. Berarti tanggal 1 Januari penerimaannya itu tanggal 1 Januari ya, kalau 6 bulan ya, semesteran ya. Tanggal 1 Januari dan tanggal 1 Juli. Juli ya. Juli. Tidak lagi melakukan jurnal penyesuaian. Apa yang harus mau disesuaikan untuk pendapatan bunga? Karena sudah dihitung dalam periode itu, di tahun itu. Nggak ada yang perlu disesuaikan. Pendapatan laba kotor enggak. Ya, laba kotor hanya kita kalau metode yang kedua, maka kita hanya cuman memindahkan atau menyesuaikan yang berkaitan dengan dari laba kotor belum direalisasi menjadi laba kotor direalisasi. Pendapatan bunganya sudah tidak lagi melakukan jurnal penyesuaian. Karena apa? Di tanggal 31 Desember itu sudah real pendapatan yang kita terima. Karena pembayarannya terjadi pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Itu sudah real. Jadi tidak perlu lagi menyesuaikan yang berhubungan dengan pendapatan bunga. Gitu. Ya Pak, makasih. Baik. Untuk itu teman-teman ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.